Assalamualaikum kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan aku dalam sesi menggosok. Kali ini aku akan berbagi cerita yang belum banyak orang ketahui. Baik, aku akan langsung aja menceritakan tentang sebuah kisah. Dimulai dari 10 tanda besar kiamat. Apa saja? Yang pertama, menurut hadis riwayat Imam Ahmad, yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, munculnya dukhan, asap kabut yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, yang keenam baru munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, pembenaman bumi bagian timur. Yang kedelapan, pembenaman bumi bagian barat. Yang kesembilan, tenggelamnya Jazirah Arab. Yang kesepuluh, munculnya api dari lembah Aden di Yaman yang menggiring manusia dari timur ke barat. Nah, pada saat itu, jika itu terjadi, berarti bumi sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tidak punya iman, walaupun sebesar biji sawi. Ketujuh, kedelapan, kesembilan, itu terjadi ketika sampai yang ke-10, orang beriman sudah tidak ada di muka bumi, karena mereka sudah dicabut nyawanya. Nah, dicabut nyawanya oleh sebagian angin yang bernama angin Iliyin, yang berhembus dari bumi Hijaz. Hijaz adalah suatu tempat antara Mekah dan Madinah. Akan berhembus sebuah angin yang lembut, saking lembutnya angin ini disebut Iliyin. Berhembus dari bumi Hijaz antara Makkah, Madinah, itu akan menjadi pencabut nyawa orang beriman. Ada karakter khusus antara Mekah dan Madinah. Kenapa Rasulullah menyebutkan angin berhembus dari sana? Ada suatu zat yang paling banyak terdapat di tempat itu, suatu gas. Gas ini kalau tercium oleh seseorang dalam hitungan detik, tidak lebih dari 10 detik. Manusia akan mati dalam waktu cepat. Ada kemungkinan gas ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yaitu gas H2S, asam sulfida. Asam sulfida ini kalau terhirup oleh seseorang, itu mati seketika. Jantungnya berhenti dan paru-parunya kejang. Pernah dengar orang yang menggali subur tiba-tiba meninggal dunia? Nah, itu kemungkinan mencium gas itu, H2S. Nah, ternyata antara Mekah dan Madinah ini paling banyak zat yang ada di sana. Sementara Rasul mengatakan tempat ini akan banyak dilanda gempa. Maka ketika tempat ini gempa akan membelah, maka gasnya akan keluar. Dan dia akan berhembus mencabut nyawa orang yang beriman. Nah, ini akan terjadi setelah kaum muslimin mengalami hari-hari yang paling kritis. Yaitu hari salah satunya menghadapi Dajjal. Hari yang paling kritis berikutnya adalah menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bercerita tentang Ya'juj Ma'juj sampai hari ini pun, karena dia merupakan satu dari 10 tanda besar, termasuk dengan Nabi Isa, turunnya Dajjal, dan Imam Mahdi, maka sifatnya nubuwah. Nubuwah ini adalah pemberitaan tentang masa depan yang pembuktiannya hanya Allah yang akan menunjukkannya pada kita. Jadi setiap ulama tidak memiliki pendapat yang sama tentang siapa Ya'juj Ma'juj. Di antara ulama kita sudah membahas banyak asumsi tadi, desas-desusnya ya. Berbicara Ya'juj Ma'juj, ini tidak terlepas dari sosok yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain ini adalah satu-satunya Fir'aun, maksudnya Raja Mesir yang menjadi Nabi dan Rasul Allah. Di dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-85, Allah menjelaskan tentang menyebut kata Dzulqarnain, yang artinya
Dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah Muhammad, aku akan membacakan kepada kalian tentangnya. Sesungguhnya kami telah menguatkan dia di muka bumi, maka kami telah memberikannya kekuasaan. Kami telah menjadikannya raja, kami telah memberikannya kemampuan dan kekuatan serta kami telah memberikannya wahyu. Dan kami telah memberikan kepadanya kemampuan untuk menguasai sesuatu yang diinginkan. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Maka ketika dia sampai kepada tempat terbenamnya matahari, di manakah tempat terbenamnya matahari? Menurut para ahli ulama, maksudnya para ahli sejarah ya, salah satu yang paling berbekas dan berkesan bagi saya adalah pendapatnya Syekh Abdi bin Hamzan Abu Ziyad. Syekh Abdi bin Hamzan ini di Saudi Arabia. Beliau masih hidup. Beliau telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun seorang diri, di mana beliau melakukan penelitian bersama istrinya juga, dan analisanya itu luar biasa, sangat-sangat akurat menurut saya. Maksudnya presisi dan berdekatan fakta dan realitasnya sangat luar biasa. Seperti apa gambarannya? Nanti kita akan bahas. Dia mendapati matahari itu terbenam di laut yang ada lumpur hitamnya. Dan dia di sana menemukan suatu kaum. Maka kami berfirman kepada Zulkarnain, "Hei Zulkarnain, aku memberikan kekuasaan kepadamu. Apakah engkau akan menyiksa suatu kaum yang durhaka, atau engkau akan memberikan kebaikan kepadanya?" Maka berkatalah Zulkarnain, "Adapun yang zalim, akan kami siksa dia. Kemudian akan aku kembalikan kepada Tuhannya. Maka Tuhannya akan menyiksanya dengan azab yang tiada taranya. Tidak ada yang melakukan ini kecuali seorang nabi dan rasul." Kalimat-kalimat ini dalam Al-Quran, kalimat-kalimat ini dalam ayat-ayat ini membuat para ahli tafsir yakin kalau Zulkarnain adalah nabi dan rasul Allah. Berarti dia adalah satu-satunya raja Mesir yang menjadi nabi dan rasul. Zulkarnain itu bukan nama asli. Siapa nama aslinya? Nanti kita akan bahas ya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya adalah balasan yang baik, balasan yang terbaik, dan kami akan memberikan kemudahan kepada perintah-perintah kami kepadanya atas perintah-perintah kami. Baik, siapakah sebenarnya Zulkarnain? Zulkarnain ini nama aslinya Amni Khatib. Kalau di film Hollywood disebutnya Imhotep, tapi digambarkannya di film itu sebagai tokoh yang jahat dan kejam. Musuhnya dari Brendan Fraser, The Mummy ya. Karena stylish raja-raja Mesir itu kepalanya pelontos, tetapi ada rambut yang dikepang gitu, yang disisakan. Yang ada di sini kayak Haman. Ada juga yang kanan dan kiri, ada dua ya kepangannya. Nah, Zulkarnain itu kanan kiri, jadi seperti tanduk. Di kanan ada satu, di kiri ada satu. Nah, tanduk bahasa Arabnya kornun. Dua tanduk jadi kornain. Zul yang mempunyai, jadi Zulkarnain itu sebutan. Artinya yang punya dua tanduk. Dan ini luar biasanya Allah sudah menyebutkan dia di dalam Al-Quran. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Bisa dibuka dalam Al-Quran surat Al-Mu'min. Nah, ini ayat ke-28. Yang artinya ayat ini jelas dikatakan
Maka berkatalah seorang laki-laki yang beriman dari keluarga Fir'aun. Ternyata ada yang beriman dari keluarga Fir'aun yang saat itu dihadapi oleh Nabi Musa. Siapa dia? Zulkarnain atau Amni Khatib. Diam-diam ternyata dia beriman kepada Allah melalui Nabi Musa. Dia beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul Allah. Berbarengan dengan Siti Asia, ibunya sendiri tanpa sepengetahuan Fir'aun. Yang menyembunyikan imannya, berarti pada saat itu Fir'aun tidak tahu kalau dia beriman. Kenapa engkau hendak memerangi dan hendak membunuh seseorang yang mengatakan Tuhannya Allah? Padahal telah datang kepada kalian dengan bukti yang nyata dari Tuhan kalian. Para ahli tafsir mengatakan dia inilah Zulkarnain atau Amni Khatib. Dan dia inilah kemudian setelah Fir'aun tenggelam, dialah yang menjadi Raja Mesir. Ketika dia menjadi Raja Mesir, maka dia ganti Mesir yang paganis menjadi Mesir yang bertauhid. Oke, sampai situ aja ceritanya. Mungkin lain waktu akan aku bahas lagi kisah selanjutnya. Kalau kalian suka video ini, klik tombol suka. Jangan lupa komen dan subscribe. Makasih. Wassalamualaikum.